Bab 971 Mutiara Setan Hitam. He Ziwei menatap Qin Haodong dengan kagum. Pada saat yang sama, dia juga memiliki ekspresi terkejut dan bingung di matanya. Pria ini telah berulang kali memberinya wawasan baru sejak kemunculannya. Dia memasak berbagai hidangan dan menyanyikan lagu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Sekarang, dia menggunakan senjata dewa yang sangat aneh dan membunuh puluhan master di tahap alam kombinasi dalam sekejap mata. Dia benar-benar tidak tahu pria seperti apa yang dipilih tikus pernikahan untuknya. Ini adalah senjata peninggalan tuanku, yang terkadang bisa sangat berguna. Qin Haodong tentu saja tidak bisa menjelaskan apa itu Gatling Gun. Dia hanya bisa memberikan penjelasan samar-samar dan kemudian memasukkan senjata itu ke dalam storage ring miliknya. Krisis telah teratasi, tetapi luka He Changqing sangat parah. Oleh karena itu, mereka tidak melanjutkan perjalanan. Sebaliknya, mereka menemukan tempat datar untuk mendarat. Qin Haodong meminta katak emas berkaki 3 untuk memeriksa apakah masih ada budak hantu dari sekte Raja Hantu yang masih hidup. Kemudian, ia mulai merawat He Changqing. Dia memeriksa lengan kiri He Changqing yang terluka. Pukulan telapak tangan tetua ke-8 benar-benar kuat. Tulang lengannya telah hancur berkeping-keping. Jika bukan karena Qin Haodong, lengannya ini akan lumpuh total. Pertama, ia menyambungkan kembali tulang-tulang yang patah sepotong demi sepotong dengan tangan bodi. Kemudian, ia menggunakan akupuntur peremajaan untuk memperbaiki meridian yang terluka. Terakhir, ia memberi He Changqing pil penyembuh sehingga ia dapat pulih perlahan dalam 3 hari. Melihat ayahnya baik-baik saja, saraf He Ziwei yang tegang akhirnya rileks. He Changqing berkata, "Qin kecil, kami benar-benar perlu berterima kasih padamu kali ini, jika bukan karenamu, keluarga He kami akan benar-benar hancur." Qin Haodong berkata, "Paman, kamu terlalu sopan, tidak apa-apa." He Ziwei berkata dengan marah, "Orang-orang dari sekte Raja Hantu itu benar-benar licik, mereka sebenarnya telah bersembunyi di kota api selama bertahun-tahun, bahkan Tuan pun dibunuh oleh mereka." He Changqing mengangguk. "Itu benar, dalam beberapa tahun terakhir, aku merasa ada yang salah dengan Zhuo Wangsun, tapi aku tidak menyangka dia adalah tetua ke-8 dari sekte Raja Hantu yang menyamar." He Ziwei bertanya dengan bingung, "Ayah, apa sebenarnya mutiara setan hitam yang dia bicarakan? Mengapa sekte Raja Hantu menghabiskan begitu banyak upaya untuk mendapatkannya? Apakah keluarga kita benar-benar memiliki harta karun seperti itu?" "Ada hal lain yang tidak ku mengerti, dengan kekuatan sekte Raja Hantu, mereka dapat dengan mudah merampok harta keluarga kita. Mengapa mereka harus bersusah payah? Mengapa dia menyamar sebagai tuan begitu lama?" "Gadis, kau bertanya terlalu banyak." He Changqing menatap He Ziwei dengan penuh kasih sayang. Kemudian, ia melanjutkan, "Ceritanya panjang, jadi aku harus mulai dari awal. Kalau begitu, katakan saja pada kami, lagi pula, kami tidak terburu-buru untuk pergi." He Ziwei menarik Qin Haodong untuk duduk di sisi berlawanan dari He Changqing. Qin Haodong juga sangat penasaran dengan mutiara setan hitam ini dan sedang menunggu jawaban He Changqing. Hal ini bermula dari pertempuran besar antara manusia dan iblis alien. Saat itu, karena munculnya 4 mata air spiritual, manusia menjadi semakin kuat, dan semakin banyak master muncul, mereka mulai melancarkan serangan gila-gilaan terhadap iblis alien. Setelah serangkaian pertempuran, manusia akhirnya merebut istana iblis alien dan membunuh kaisar iblis alien di bawah serangan gabungan 7 master pada tahap akhir alam penyelesaian agung. Qin Haodong berpikir dalam hati bahwa kaisar iblis alien terkuat telah dibunuh oleh Kaisar Kuning, Qiou, dan para penguasa kuno lainnya. Kaisar iblis alien di sini seharusnya dipilih kembali oleh para iblis alien yang tersisa. Meski begitu, dia cukup kuat. Dia bisa melawan 7 master di tahap Grand Completion Realm. He Changqing melanjutkan, "Setelah manusia sepenuhnya memenangkan pertempuran ini, semua orang mulai membersihkan medan perang dan mengumpulkan rampasan mereka. Tempat yang paling menarik bagi manusia tentu saja adalah rumah harta karun Kaisar Iblis Alien. Ketika orang-orang menemukan rumah harta karun itu dan membukanya, mereka menemukan 7 mutiara hitam di lokasi yang strategis. Sekilas, orang bisa tahu bahwa ke-7 mutiara ini tidak biasa. Selain itu, mereka disimpan secara terpisah, dapat dilihat betapa pentingnya mereka bagi Kaisar Iblis Alien. Dulu, masing-masing dari 7 keluarga yang kekuatannya sangat besar telah memperoleh sebuah mutiara, akan tetapi, tidak seorang pun tahu apa itu, dan tidak seorang pun tahu untuk apa mutiara itu digunakan. Kemudian, orang-orang menginterogasi para bangsawan alien demon yang masih hidup dan akhirnya mengetahuinya dari seorang pengurus rumah tangga. Mutiara-mutiara ini disebut mutiara Black Demon yang telah disempurnakan oleh Kaisar Alien Demon dengan menggunakan seluruh kekuatan Alien Demon. Ternyata belum lama ini, Kaisar Iblis Alien menyempurnakan hal semacam ini ketika dia melihat bagaimana manusia makmur dan Iblis Alien menurun secara bertahap. Konon katanya dengan mengumpulkan ke-7 mutiara Iblis Hitam, Dewa Iblis yang tertidur di bawah tanah bisa dibangunkan, lalu Iblis Alien bisa terlahir kembali. Namun, sebelum mutiara setan hitam ini dapat digunakan, pasukan manusia menyerbu masuk.
Setelah mengetahui kegunaan mutiara iblis hitam, manusia menjadi sangat ketakutan. Jika dewa iblis yang sedang tidur terbangun, bencana lain akan menimpa benua Lingwu. Setelah berdiskusi, 7 keluarga memutuskan untuk menghancurkan mutiara setan hitam, namun, tidak seorang pun tahu dari bahan apa mutiara itu dibuat, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat menghancurkannya. Pada akhirnya, tidak ada cara lain, 7 keluarga mengambil 7 mutiara setan hitam dan menyimpannya secara terpisah. Meskipun mutiara setan hitam ini tidak dapat dihancurkan, mereka tidak dapat membiarkannya dikumpulkan bersama-sama. Hal terbaik adalah mutiara setan hitam ini menghilang selamanya. Berbicara tentang ini, He Changqing menghela napas. Sudah bertahun-tahun, 7 keluarga semuanya telah menurun, hanya sedikit orang yang tahu tentang keberadaan mutiara setan hitam. Aku tidak tahu dari mana Sekte Raja Hantu mendapatkan berita itu, mereka bahkan pergi ke kota api untuk mencari keluarga He. Ini adalah pertama kalinya He Ziwei mendengar ayahnya berbicara tentang legenda ini, jadi dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah ayahnya selesai berbicara, dia bertanya, "Ayah, setelah berbicara begitu banyak, apakah kita memiliki mutiara setan hitam?" He Changqing berkata, "Sudah bertahun-tahun berlalu, semua cerita tentang mutiara setan hitam hanyalah legenda. Kurasa Sekte Raja Hantu juga mendengar rumor bahwa keluarga kita memiliki mutiara setan hitam, namun, mereka tidak yakin, jadi mereka ingin memeriksanya melalui pernikahan Zuo Wengong denganmu." Qin Haodong berkata, "Di sisi lain, hal itu menunjukkan bahwa Sekte Raja Hantu sangat menghargai mutiara setan hitam, itulah sebabnya mereka bersusah payah untuk mendapatkannya." He Ziwei buru-buru bertanya, "Apa yang kalian berdua lakukan? Cepat beritahu aku, apakah keluarga kita punya mutiara setan hitam?" "Gadis kecil, mengapa kamu terburu-buru? Hal itu sama sekali tidak bermanfaat bagi kita." He Changqing tersenyum. "Dulu, keluarga He kita adalah salah satu dari 7 keluarga di dinasti Jin Timur. Hanya saja keluarga kami telah menurun selama bertahun-tahun, bakat kami semakin berkurang, kami tidak lagi memiliki kejayaan seperti masa lalu." He Ziwei berkata dengan kaget, "Jadi, legenda itu benar, keluarga kita benar-benar memiliki mutiara setan hitam, mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal?" He Changqing menjelaskan, "Menurut ajaran leluhur kita, mutiara setan hitam harus dirahasiakan, tidak boleh diungkapkan kepada orang luar, mengapa aku harus memberitahumu?" He Ziwei menarik tangan He Changqing dan berkata, "Cepat dan keluarkan, tunjukkan padaku harta karun macam apa mutiara setan hitam ini." He Changqing berkata, "Benda ini adalah harta karun bagi alien demon, namun, ini adalah bencana bagi manusia, apalagi yang bisa dilihat." He Ziwei cemberut dan berkata, "Aku masih ingin melihatnya." "Baiklah, aku akan menunjukkannya kepadamu jika kamu ingin melihatnya." He Changqing mengulurkan tangan kanannya yang tidak terluka. Dengan sebuah pikiran, sebuah mutiara hitam seukuran telur muncul di telapak tangannya. "Lihat, ini adalah mutiara iblis hitam legendaris yang dapat menghidupkan kembali iblis alien." He Ziwei memegang mutiara setan hitam di telapak tangannya dan mengamatinya dengan saksama. Kemudian, dia bertanya, "Aku juga tidak melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Tuan Muda Qin, lihatlah, apakah ada sesuatu yang istimewa tentangnya?" Kemudian, dia menyerahkan mutiara setan hitam. Qin Haodong mengambilnya dan melihatnya. Namun, dia juga tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Dia memindainya lagi dengan rohnya. Dia terkejut menemukan bahwa roh primordialnya tidak dapat menembus mutiara setan hitam. Mutiara setan hitam mengandung energi yang sangat kuat, tetapi dia tidak tahu cara mengaktifkannya. Setelah melihatnya sejenak, dia mengembalikan mutiara setan hitam kepada He Changqing. He Ziwei berkata, "Ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh iblis alien, untuk apa Sekte Raja Hantu menginginkannya?" "Qin kecil, apa pendapatmu?" He Changqing menatap Qin Haodong dan bertanya seolah sedang mengujinya. Qin Haodong berpikir sejenak dan berkata, "Menurutku, ada 2 kemungkinan mengapa Sekte Raja Hantu ingin merampok mutiara setan hitam." He Ziwei berkata, "Tuan Muda Qin, apa saja kemungkinannya, cepat, beritahu aku." Kemungkinan pertama adalah seseorang di Sekte Raja Hantu tahu cara menggunakan mutiara setan hitam dan bisa mendapatkan manfaat darinya. He Changqing mengangguk. "Benar sekali, apa kemungkinan kedua?" Qin Haodong berkata, "Meskipun manusia memenangkan pertempuran melawan iblis alien, kita tidak dapat menjamin bahwa iblis alien telah dimusnahkan sepenuhnya. Sekte Raja Hantu mungkin adalah sisa-sisa iblis alien, atau, harus dikatakan bahwa sekte itu memiliki hubungan yang tidak jelas dengan iblis alien, karena itu, mereka ingin mengumpulkan 7 mutiara iblis hitam, membangkitkan dewa iblis, dan mendapatkan kembali kendali atas benua Lingwu." Dari sudut pandang pribadi, dia lebih condong ke kemungkinan kedua. Tidak heran Sekte Raja Hantu telah mengirim orang-orang baru-baru ini. Tujuan mereka seharusnya untuk mencari informasi tentang mutiara setan hitam. "Benar sekali, apa yang kau katakan persis seperti apa yang sedang kupikirkan." He Changqing sangat puas dengan jawaban Qin Haodong.
Singkatnya, mutiara setan hitam ini sangat penting bagi sekte Raja Hantu, kalau tidak, mereka tidak akan menghabiskan begitu banyak tenaga. He Ziwei berkata dengan cemas, lalu, apa yang harus kita lakukan, apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan sekte Raja Hantu mendapatkan mutiara setan hitam kita. Qin Haodong berkata, sekarang kita memiliki mutiara setan hitam, di mana 6 lainnya, apakah mereka akan jatuh ke tangan sekte Raja Hantu? He Changqing menjelaskan, setelah 7 keluarga memenangkan pertempuran, mereka tersebar di seluruh benua Lingwu, mereka tidak lagi berinteraksi satu sama lain dan hampir melupakan keberadaan satu sama lain, kita bahkan tidak tahu bagaimana keadaan mereka saat ini. Qin Haodong berkata, Paman, apakah keluarga He tahu 6 keluarga lainnya? He Changqing menggelengkan kepalanya, dulu, nenek moyang kita hanya ingin melindungi mutiara setan hitam ini, segala sesuatu yang lain telah hilang. He Ziwei berkata, saya harap keluarga-keluarga itu tidak ditemukan oleh sekte Raja Hantu. Kekuatan sekte Raja Hantu terlalu kuat, kali ini, hanya tetua ke-8 yang datang dan hampir menghancurkan keluarga He kita. Keluarga He telah menurun sejak perkembangannya hingga generasi kita, keluarga itu telah lama kehilangan sikap dan kekuatan 7 keluarga. He Changqing menghela napas, menatap Qin Haodong, dan berkata, Qin kecil, aku bisa melihat bahwa kamu bukan orang biasa, untuk memastikan keamanan mutiara setan hitam, aku ingin memberikannya kepadamu, bagaimana menurutmu? Bab 972 Kota Rosevins. Qin Haodong berkata, Paman, kamu sangat percaya padaku, apakah kamu tidak takut kalau aku ternyata pembohong? He Changqing berkata, saya telah hidup selama bertahun-tahun, saya sangat yakin dengan penilaian saya terhadap karakter, ketika Anda baru saja mendapatkan mutiara setan hitam, mata Anda jernih, tanpa keserakahan atau keinginan, bagaimana orang seperti itu bisa menjadi pembohong? Lagi pula, mutiara setan hitam ini hanya berguna bagi setan asing, yang lain hanya perlu memikul tanggung jawab dan tidak akan mendapatkan apapun. Ketika Qin Haodong berada di bumi, ia juga pernah dilukai oleh iblis alien. Jika Dewa Iblis yang disebut itu benar-benar hidup kembali, sulit untuk mengatakan apakah Dewa Iblis akan terus mengancam tanah airnya melalui saluran itu. Dari lubuk hatinya, dia tentu saja tidak ingin mutiara setan hitam jatuh ke tangan seseorang dengan motif tersembunyi. Dia akan menaruh mutiara setan hitam di pagoda 7 tingkat saat jiwanya telah pulih sepenuhnya. Dengan demikian, tidak seorang pun akan dapat menemukannya. Memikirkan hal ini, dia berkata, baiklah, selama kamu percaya padaku, aku pasti akan menjaga mutiara setan hitam ini dengan baik dan tidak akan membiarkannya diambil oleh siapapun. Baiklah, atas nama manusia, saya mengucapkan terima kasih, kata He Changqing dan menyerahkan mutiara setan hitam kepada Qin Haodong. He Ziwei sangat gembira melihat ayahnya begitu mempercayai kekasihnya. Dia berkata, ayah, tuan palsu itu sudah mati sekarang, apakah kita masih perlu pergi ke kota Rosevins, atau kita kembali ke kota api? He Changqing berkata, kita telah membunuh tetua ke-8, begitu banyak orang dari sekte Raja Hantu telah meninggal, mungkin mereka akan kembali untuk membalas dendam. Bagaimana kalau begini, kau pergi ke kota Rosevins bersama Little Qin, aku akan kembali ke kota Flame sendiri. He Ziwei berkata dengan cemas, ayah, karena kota api masih dalam bahaya, sebaiknya ayah ikut dengan kami, dengan paman keduaku di kota Rosevins, sekte Raja Hantu tidak akan berani membuat masalah di sana. Sekarang situasinya berbeda, penguasa kota api tiba-tiba menghilang, pasti akan menimbulkan kecurigaan jika semua anggota keluarga He pergi. Begitu hal itu membangkitkan kewaspadaan sekte Raja Hantu, itu akan membawa masalah yang tidak perlu bagi keluarga He kita. Kau pergi bersama Little Qin ke kota Rosevins, aku akan kembali ke kota api untuk menjaganya, ini adalah cara terbaik sekarang. He Ziwei tahu bahwa kata-kata ayahnya masuk akal, jadi dia berkata, baiklah, kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir, aku sudah tua, aku akan menjaga diriku sendiri dengan baik. Setelah beristirahat sekian lama, He Changqing hampir sembuh. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, dia berbalik dan terbang ke arah kota api. Qin Haodong dan He Ziwei melanjutkan perjalanan mereka ke kota Rosevins. Sekitar 2 hari kemudian, sebuah kota besar muncul di depan mata mereka. Mirip dengan Tortoise City, Rosevins City juga memiliki formasi yang melarang para pembudidaya untuk terbang. Ketika mereka berdua tiba di gerbang, He Ziwei menunjukkan lencana keluarganya kepada seorang penjaga kota. Kemudian, He Ziwei dan Qin Haodong masuk. Dibandingkan dengan Tortoise City, Rosevins City tampak lebih besar dan lebih makmur. Jalan-jalan dipenuhi pejalan kaki dan pedagang asongan ada di mana-mana, sibuk menjajakan barang dagangan mereka. He Changhai adalah salah satu jenderal terkuat di kota Rosevins, dengan status yang tinggi. He Ziwei mengenal kota Rosevins. Mereka berdua segera tiba di rumah jenderal. Melihat keponakannya tiba-tiba muncul, He Changhai sangat antusias. Dia membiarkan mereka berdua tinggal di rumahnya. Namun,
dia memegang jabatan penting di kota Rosevins, jadi dia sangat sibuk dengan urusan resmi. Setelah makan siang bersama mereka berdua, dia bergegas pergi. He Ziwei merasa bosan di rumah besar itu. Dia bertanya, Haodong, apakah kamu pernah ke kota Rosevins sebelumnya? Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini pertama kalinya. Kalau begitu, aku akan mengajakmu jalan-jalan untuk melihat pemandangan kota Rosevins. Qin Haodong tidak ingin tinggal di rumah besar sepanjang waktu. Dia harus menghubungi lebih banyak orang sehingga dia bisa memiliki lebih banyak saluran untuk mencari informasi tentang mata air roh Rosevins. Keduanya meninggalkan General Mansion dan mulai berjalan-jalan di kota Rosevins. Mereka melihat-lihat dan berkeliling di kota Rosevins. Sekitar 2 jam kemudian, mereka tiba di jalan komersial yang ramai. Ini adalah tempat yang paling ramai di kota Rosevins. Berbagai restoran dan kedai teh berjejer di kedua sisi jalan. Berbagai macam makanan khas daerah dijual oleh pedagang kaki lima di jalan tersebut. Saat mereka berjalan maju, seorang wanita berpakaian putih tiba-tiba muncul tidak jauh dari mereka. Kakak, apakah kamu pernah melihat orang ini sebelumnya? Dia adalah suamiku, dia tersesat beberapa hari yang lalu, kata wanita berpakaian putih itu sambil menunjukkan potret di tangannya kepada seorang pria parubaya. Meski potret itu hanya sketsa kasar, citra Qin Haodong masih dapat dilihat. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan terus berjalan maju. Qin Haodong menarik He Ziwei. Dia tidak berani maju, karena wanita berpakaian putih itu adalah Niu Cuihua, tetua pertama sekte Raja Hantu. Dia tidak menyangka bahwa wanita ini juga datang ke kota Rosevins untuk mencarinya. Yang paling dikhawatirkannya sekarang adalah Niu Cuihua tiba-tiba mendapatkan kembali ingatannya. Kalau begitu, dia akan mendapat masalah besar. Pada saat ini, beberapa penjahat jahat datang dan mengepung Niu Cuihua. Cik, kamu sedang mencari seorang pria, bukan? Tidak perlu bersusah payah, kami semua pria baik, kamu bisa memilih salah satu dari kami. Tampaknya penjahat ada di mana-mana. Orang-orang ini ada di sini untuk memanfaatkannya. He Ziwei membenci kejadian intimidasi semacam ini, jadi dia berkata, ayo kita pergi dan melihatnya, kita tidak bisa membiarkan bajingan ini menindasnya. Qin Haodong meraihnya. Jangan khawatir, kita tunggu saja, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menindas siapa. Para bajingan ini berani menggoda tetua pertama sekte Raja Hantu. Mereka akan segera mati. Niu Cuihua melirik orang-orang di depannya dan berkata dengan dingin, pergi, kalian semua. Cewek ini cukup tangguh, aku paling suka kepribadian seperti ini. Baiklah, aku akan tidur denganmu, ayo tidur bersama. Gadis kecil, kami pasti akan membuatmu merasa sangat baik. Para bajingan itu berkata dan tertawa jahat. Mereka ingin memanfaatkan Niu Cuihua. Kalian mencari kematian, teriak Niu Cuihua dengan marah. Kemudian, semua penjahat itu terbang ke kedua sisi jalan seolah-olah mereka telah menemukan sebuah bom. Mereka jatuh ke dalam parit yang bau dan tergeletak tak bergerak. Tidak seorang pun tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Orang-orang di sekitar terkejut. Mereka tidak menyangka wanita secantik itu bisa menjadi seorang guru. Ketika dia merasakan momentum hebat dari pihak lain, ekspresi He Ziwei berubah drastis. Dia berkata dengan gugup, dia sebenarnya seorang master di tahap Grand Completion Realm. Kita harus menjauh darinya, wanita ini sangat berbahaya. Qin Haodong memegang tangan He Ziwei dan berbalik. Niu Cuihua masih memegang potret itu di tangannya dan bertanya kepada orang-orang di pinggir jalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apakah kamu melihat suamiku? He Ziwei bertanya, apakah kamu mengenalnya? Qin Haodong mengangguk. Aku sudah berurusan dengannya 2 kali. He Ziwei tiba-tiba berhenti berjalan. Ia menatap Qin Haodong dan berkata, kau bukan pria yang dicarinya, kan? Pria dalam potret di tangannya benar-benar mirip denganmu. Qin Haodong berkata, ya, orang yang dicarinya adalah aku. Namun, itu bukan seperti yang kau pikirkan. He Ziwei berkata, dia bilang dia sedang mencari suaminya, apakah dia wanitamu? Bagaimana mungkin aku berani memintanya menjadi istriku, aku tidak bosan hidup. He Ziwei bertanya dengan cemas, lalu, apa yang terjadi, cepat beritahu aku. Poligami sangat umum di benua Lingwu. Tidak ada artinya baginya bahwa suaminya memiliki banyak wanita. Namun, dia tidak ingin pria yang dia sukai bermain-main dan meninggalkan keluarganya. Qin Haodong tidak punya pilihan selain menceritakan seluruh kisahnya. Namun, dia mengatakan bahwa harta ajaibnya lah yang melukai pihak lain. Pada akhirnya, dia berkata, dia benar-benar kehilangan ingatannya, siapa yang tahu kapan dia akan mendapatkan kembali ingatannya, karena itu, dia masih sangat berbahaya bagiku, aku harus menjauh darinya. Maksudmu dia adalah tetua pertama sekte Raja Hantu. Mulut He Ziwei terbuka lebar karena terkejut. Dia tahu betapa kuatnya sekte Raja Hantu. Tetua ke-8 hampir menghancurkan keluarga He mereka sebelumnya, belum lagi tetua pertama.
Benar sekali. Hanya saja dia lupa identitasnya sendiri. Saya katakan padanya bahwa namanya adalah Niu Cuihua. Orang-orang dari Sekte Raja Hantu selalu mengenakan topeng sejak dulu, tidak banyak orang yang mengenalnya, secara umum, tidak ada yang tahu identitas aslinya. Niu Cuihua, nama yang kuno, kamu benar-benar nakal. Setelah mengetahui kebenarannya, Heziwei tidak keberatan. Dia mulai tertawa. Ketika mereka berdua mengobrol, kerumunan di depan mereka menjadi gempar. Heziwei menoleh ke arah itu dan melihat 5 wanita berjalan dari sisi yang berlawanan. Masing-masing wanita ini sangat cantik. Tidak heran mereka menimbulkan sensasi besar. Gadis di depan, yang terlihat cukup manis, memegang sebuah potret di tangannya dan bertanya sambil berjalan, "Paman besar, apakah Anda pernah melihat orang ini?" "Kakak, apakah kamu pernah melihat orang ini?" Gadis-gadis lain di belakang gadis di depan juga sama. Mereka memegang potret-potret itu di tangan mereka dan terus bertanya. Qin Haodong sedikit terkejut. Dia mengenal gadis-gadis ini. Mereka adalah penyihir kecil, Murong Jinghong, Fang Qionger, Yun Qianqian dari Akademi Utara, dan Tu Jiao Jiao dari Akademi Selatan. Dia tidak menyangka gadis-gadis ini datang ke kota Rosevins untuk mencarinya. Melihat ekspresinya, Heziwei berkata dengan heran, "Apakah mereka juga mencarimu? Kau tidak mengatakan bahwa mereka juga tetua Sekte Raja Hantu, kan?" Qin Haodong berkata, "Mereka semua dari Akademi Kura-Kura, mereka mencariku." Pada saat ini, penyihir kecil itu meraih seorang kakek dan bertanya, "Paman, apakah kamu pernah melihat orang ini sebelumnya?" "Saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya, tetapi saya melihat seorang wanita di sana juga mencarinya." "Ada orang lain yang mencarinya?" tanya penyihir kecil dengan heran. "Paman, di mana orang yang kamu bicarakan?" Si kakek menunjuk ke belakang dan berkata, "Di sana, dia adalah seorang wanita cantik berpakaian putih." Setelah kakek tua itu pergi, penyihir kecil menoleh ke yang lain dan berkata, "Kudengar seseorang sedang mencari adik kecilku, ayo kita pergi dan melihatnya, mungkin kita mengenalnya." Tu Jiao Jiao berkata, "Berapa banyak wanita yang telah diprovokasi pria ini? Kita sudah berada di kota Rosevins. Masih ada seorang wanita yang mencarinya." Fang Qionger berkata, "Sebenarnya, ini adalah kabar baik. Jika ada seorang wanita yang mengenal kakak senior di kota Rosevins, itu berarti dia mungkin telah datang ke sini." Penyihir kecil berkata dengan gembira, "Kakak Fang benar, ayo kita pergi dan melihat-lihat, setidaknya kita bisa tahu lebih banyak tentang adikku." Kemudian, gadis-gadis itu berhenti mencarinya. Mereka menyingkirkan potret-potret di tangan mereka dan bergegas ke arah yang dikatakan si kakek tua itu. Bagaimana mungkin Qin Haodong membiarkan mereka bertemu dengan tetua pertama Sekte Raja Hantu? Dia bergegas menghampiri dan menghentikan mereka. Bab 973 Bencana yang disebabkan oleh makanan lesat. Ketika penyihir kecil melihat Qin Haodong, dia bersorak dan melompat ke pelukannya. Kemudian dia melingkarkan lengannya di lehernya. "Adik kecil, aku sangat merindukanmu." Merasakan tekanan besar di dadanya, Qin Haodong berpikir dalam hati bahwa gadis ini tampaknya telah berkembang setelah kebangkitannya. Pada saat yang sama, Tu Jiao Jiao, Murong Jinghong, dan gadis-gadis lainnya menyerangnya. Gadis-gadis ini mengelilinginya. "Kakak senior, orang-orang dari Sekte Raja Hantu tidak melakukan apapun padamu, kan? Bagaimana Anda bisa sampai di Rosevins City? Sudah berapa lama Anda di sini? Karena tidak ada bahaya lagi, mengapa tidak kembali ke Akademi Kura-Kura? Tidakkah kau tahu betapa khawatirnya semua orang terhadapmu?" Gadis-gadis itu terus berceloteh. Ada yang menegur, ada yang bertanya, dan ada yang menunjukkan perhatian. Secara keseluruhan, mereka semua peduli padanya. Heziwei berdiri di samping. Ia merasa tidak enak. Meskipun ia bisa menerima poligami, ia tetap merasa tertekan saat berhadapan dengan begitu banyak gadis cantik sekaligus. Baiklah, semuanya, berhenti bicara, dengarkan aku." Setelah Qin Haodong menghibur mereka, kelima gadis itu akhirnya menjadi tenang. "Ini bukan tempat yang bagus untuk bicara, ayo kita cari tempat untuk duduk dan bicara." Dia melihat sebuah restoran di depan. Kemudian, dia membawa gadis-gadis itu ke ruang privat restoran. Dia memperkenalkan Heziwei kepada semua orang. Penyihir kecil itu tertawa kecil dan berkata, "Adik kecil, baru beberapa hari, kau telah menemukan kecantikan lain, kau benar-benar bekerja cepat." Tu Jiao Jiao mengerutkan bibirnya dan berkata, "Lebih dari satu, kudengar ada seorang wanita di jalan yang mencarinya," sambil memegang potret. Penyihir kecil berkata sambil tersenyum, "Adik kecil, mengapa kamu tidak membawa wanita itu ke sini juga, mari kita saling mengenal." Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Pergilah dan temukan dia, jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu bahwa wanita itu adalah tetua pertama Sekte Raja Hantu." "Apa, tetua pertama Sekte Raja Hantu?" Ketika mereka mendengar ini, semua orang menjadi serius. Perlu diketahui bahwa tetua pertama Sekte Raja Hantu adalah seorang ahli di tahap alam penyelesaian agung.
Dia bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Jangan gugup, dengarkan aku. Jadi, Qin Haodong menceritakan kepada mereka bagaimana dia terperangkap di kerajaan Rosevins. Setelah mendengar ini, semua orang menghela napas lega. Penyihir kecil berkata sambil tersenyum, "Adik kecil, karena tetua pertama Sekte Raja Hantu begitu cantik dan telah memutuskan untuk menjadi istrimu, kamu dapat langsung menerimanya." Qin Haodong mengusap kepalanya dan berkata, "Kamu sangat berani, apakah kamu tidak takut bahwa suatu hari dia akan mendapatkan kembali ingatannya dan membawamu ke Sekte Raja Hantu?" Murong Jinghong berkata, "Kita tidak bisa bercanda tentang hal semacam ini, sebaiknya kita menjauh darinya." Si penyihir kecil berteriak, "Baiklah, ayo makan, aku sudah mencarimu di jalan seharian, aku lapar sekarang." He Ziwei memanggil pelayan dan memesan beberapa hidangan khas. Kemudian, mereka duduk untuk mengobrol. Qin Haodong bertanya, "Bagaimana kamu tahu kalau aku tertangkap di kerajaan Rosevins?" Yun Qianqian berkata, "Kami tidak tahu, kami berlarian seperti ayam tanpa kepala akhir-akhir ini." Fang Qionger berkata, "Kami datang ke kerajaan Rosevins kali ini untuk menghadiri konferensi pertukaran akademi dari 4 kerajaan. Kami tidak tahu kamu ada di sini. Kami hanya mencoba peruntungan di jalan dan tidak menyangka akan bertemu Anda." Qin Haodong bertanya, "Konferensi pertukaran akademi 4 kerajaan, apa maksudmu?" Tu Jiao Jiao berkata, "Ada total 4 akademi terbaik di benua Lingwu, yaitu Akademi Naga, Akademi Harimau, Akademi Rosevins, dan Akademi Kura-Kura. Keempat akademi mengadakan konferensi pertukaran untuk saling membantu meningkatkan kekuatan mereka setiap tahun. Keempat akademi tersebut bergiliran menjadi tuan rumah konferensi pertukaran. Tahun ini, giliran Rosevins Academy, kami datang ke sini atas nama Tortoise Academy untuk berpartisipasi dalam konferensi pertukaran." Si penyihir kecil berkata, "Sungguh konferensi pertukaran yang tidak masuk akal. Padahal, ini adalah kompetisi untuk menunjukkan kepada semua orang siapa murid yang lebih baik." Murong Jinghong mengangguk dan berkata, "Itulah maksudnya, Akademi Kura-Kura adalah yang terlemah, peringkatnya telah berada di posisi terbawah selama bertahun-tahun berturut-turut. Khususnya tahun lalu, saya juga datang ke konferensi pertukaran. Saat itu, saya bahkan tidak memenangkan satu ronde pun." Tu Jiao Jiao berkata, "Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kerajaan Kura-Kura adalah yang terlemah dari 4 kerajaan. Jika bukan karena panah pembunuh dewa, kerajaan Kura-Kura kita pasti sudah dianeksasi oleh kerajaan lain sejak lama. Di bawah pengaruh kekuatan nasional, Akademi Kura-Kura juga merupakan yang terlemah di antara keempat akademi. Selain itu, direktur telah menghilang dalam beberapa tahun terakhir. Dengan demikian, kekuatan akademi kita secara alami tidak sebaik 3 akademi lainnya." Si penyihir kecil cemberut dan berkata, "Aku tidak tahu kemana kakek tua itu pergi untuk bersenang-senang, dia sudah tidak kembali selama bertahun-tahun." Qin Haodong berkata, "Hanya sedikit dari kalian yang datang untuk menghadiri konferensi pertukaran." Tu Jiao Jiao berkata, "Tentu saja tidak. Direktur Luo yang bertanggung jawab atas tim tersebut. Ada 6 kontestan. Selain kami berlima, Yuan Ren adalah salah satu kontestannya." Si penyihir kecil berkata, "Nenekku merasa malu karena kita selalu kalah, jadi wajar saja kalau dia tidak mau ikut, dia hanya bisa mengirim si tua bangka itu ke sini." Qin Haodong berkata, "Lalu, di mana Direktur Luo? Bukankah sudah jelas? Dia pasti pergi ke suatu tempat untuk minum. Orang tua ini keterlaluan, setiap kali dia datang ke tempat baru, dia akan mencari tempat untuk minum, aku pasti akan mengadu kepada nenekku saat aku kembali." Sementara mereka berbincang, pelayan restoran menyajikan anggur dan hidangan satu demi satu. Si penyihir kecil mengambil sumpitnya dan menggigitnya beberapa kali. Kemudian, dia berkata dengan tidak puas, "Apa ini, sangat buruk." Meskipun gadis-gadis lain tidak berbicara, mereka semua meletakkan sumpit mereka. Jelas, hal-hal ini tidak sesuai dengan selera mereka. Si penyihir kecil menangis, "Adik kecil, sudah lama aku tidak makan makanan lezatmu, aku sangat lapar, aku ingin makan hotpot pedas, kebab, ikan rebus." Gadis-gadis lainnya mengangguk satu demi satu. Mereka sudah lama tidak menyantap hidangan lezat yang disiapkan Qin Haodong, jadi mereka meneteskan air liur saat memikirkannya. Qin Haodong tidak punya pilihan lain. Dia memanggil pelayan dan memintanya untuk mengambil makanan dari meja, tetapi dia tetap membayar makanannya. Kemudian, dia mengeluarkan piring-piringnya dari storage ring dan menaruhnya di atas meja satu persatu. Begitu hidangannya tersaji di meja, aroma harum segera memenuhi udara. Terutama hotpot pedasnya, aromanya yang pedas dan mematikan memiliki daya tembus luar biasa yang meresap ke seluruh restoran dalam sekejap mata. "Apa yang baunya enak sekali, ini benar-benar enak. Bau apa ini, aku sampai ngiler saat menciumnya. Permisi, hidangan apa ini, tolong beri kami satu." Para tamu di restoran itu semuanya datang untuk makan malam. Ketika mereka mencium aromanya, mereka tidak bisa tenang lagi.
Mereka merasa bahwa semua makanan di meja mereka adalah sampah. Di ruang pribadi sebelah, pintu ditendang hingga terbuka dengan keras. Orang di dalam berteriak tidak puas, "Pelayan, kemarilah. Tuan, apa yang bisa saya bantu?" Pelayan itu segera berlari menghampiri. "Mengapa kamu tidak menyajikan makanan lezat ini kepada kami saat kamu memilikinya? Apakah kamu takut aku tidak punya cukup uang?" Pembicaranya adalah seorang pria muda yang mengenakan pakaian mewah. Ada 3 pria dan 3 wanita di sampingnya. Semuanya tampak luar biasa. Pelayan itu tahu bahwa orang-orang ini adalah seniman kultivasi. Di benua Lingwu, seniman kultivasi adalah orang terakhir yang terprovokasi. Dia segera berkata sambil tersenyum, "Tuan muda, saya benar-benar minta maaf. Hidangan lezat itu dibawa oleh para tamu, dan itu tidak ada hubungannya dengan restoran kami." Pemuda itu berkata dengan nada tidak senang, "Bagaimana mungkin, mereka membawa makanan mereka sendiri ketika datang ke restoranmu untuk makan?" Pelayan itu berkata, "Mereka sudah membayar, mereka tidak suka makanan di restoran kami, jadi mereka menyewa kamar di restoran kami, saya benar-benar tidak bisa membantu Anda." "Baiklah, Anda boleh pergi sekarang." Pemuda itu melambaikan tangannya untuk membiarkan pelayan itu pergi. Kemudian, ia berkata kepada seorang wanita yang duduk di tengah, "Yang mulia, tidak ada cara lain, makanan lezat ini bukan dari restoran ini." Anak muda lainnya berkata, "Itu benar-benar merusak suasana hatiku, hidangan ini pasti sangat lezat, aku hanya bisa mencium aromanya tetapi tidak bisa memakannya, bagaimana aku bisa makan malam, aku tidak menyangka ada orang di kerajaan Rosevins yang bisa membuat makanan lezat seperti itu." "Pang Ban, Zhao Long, kalian benar-benar sampah, kalian bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini." Yang berbicara adalah gadis lain dengan kuncir kuda. Meskipun dia tampak lembut dan cantik, nadanya sangat kurang ajar. "Itu hanya makanan, pergi dan ambil saja dari mereka." Kemudian, dia berjalan keluar pintu. Wanita yang dipanggil sang putri itu berkata, "Xiao Ju, beri mereka lebih banyak uang." "Mengerti, adik." Gadis dengan kuncir kuda itu berjalan keluar dengan acuh tak acuh. Pang Ban dan Zhao Long saling memandang. Kemudian, mereka mengikuti gadis itu dan datang ke kamar tempat Qin Hao Dong berada. Mereka bertiga tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah ketika mereka mendorong pintu ruang pribadi itu terbuka dan melihat semua makanan lezat di atas meja. Gadis dengan kuncir kuda itu berteriak, "Sudahlah, berhenti makan, bawa semua makananmu ke sini." Si penyihir kecil dengan gembira menyantap hotpot pedas itu. Ketika ia melihat seseorang ingin mengambilkan makanannya, ia langsung menjadi tidak senang. "Siapa kamu? Ini makanan kami, kenapa kami harus memberikannya padamu?" "Karena kami ingin makan," kata gadis berkuncir kuda itu dengan bangga. "Berapa harganya? Sebutkan saja harganya, kami akan membayar 2 kali lipat." Murong Jinghong berkata dengan dingin, "Lu Mingju, kami tidak mengelola restoran, kami tidak berjualan." Gadis berkuncir kuda itu juga mengenali Tu Jiao Jiao dan Murong Jinghong. Dia tersenyum meremehkan dan berkata, "Aku bertanya-tanya siapa mereka. Ternyata mereka adalah pecundang dari Akademi Kura-Kura. Jika aku jadi kalian, aku akan langsung menyerah dalam kompetisi ini, kalian datang ke sini untuk mempermalukan diri sendiri." Sang penyihir kecil meletakkan sumpitnya dan berkata dengan marah, "Siapa yang kau sebut bodoh?" Lu Mingju mencibir dan berkata, "Kau pendatang baru, bukan? Kau tahu dengan siapa kau bicara? Kami dari Akademi Naga yang telah menjadi juara 3 kali berturut-turut. Kalian kembali saja dan periksa sendiri, sudah berapa tahun kalian berada di bawah." Qin Hao Dong berkata, "Berapa tahun dan berapa ronde yang telah kita lewati tidak ada hubungannya denganmu, kamu tidak diterima di sini, silakan kembali." Lu Mingju kemudian menyadari tujuan kedatangannya. Dia berkata, "Aku sudah bilang bahwa kami ingin makananmu." Kemudian, dia berteriak kepada Pang Ban dan Zhao Long di belakangnya, "Lakukan, ambil makanannya." Qin Hao Dong mencibir dan berkata, "Akademi Naga, apakah kalian akan merampok makanan kami?" Pang Ban berkata dengan dingin, "Kalian semua orang tidak berguna dari Akademi Kura-Kura, kalian harus menanggungnya jika aku merampok kalian, cepatlah dan minggirlah dari hadapanku." Kemudian, dia melemparkan telapak tangannya dan ingin mendorong Qin Hao Dong. Bab 974 semuanya adil dalam perang. Orang-orang dari Akademi Naga ini adalah yang terkuat di kompetisi sebelumnya. Selain itu, mereka adalah keturunan bangsawan, dan kebanyakan dari mereka adalah bangsawan kerajaan naga. Jadi, mereka terbiasa bersikap kasar dan tidak masuk akal. Pang Ban menggunakan 70% kekuatannya untuk menamparkan Qin Hao Dong untuk langsung mempermainkannya. Tanpa diduga, sebelum ia sempat menyentuh ujung bajunya, pergelangan tangannya sudah dicengkeram erat. Qin Hao Dong mencibir dan berkata, "Ingin merampok makanan kami, sayangnya, kamu tidak punya kekuatan. Kau sedang mencari kematian." Pang Ban merasa malu dan marah. Demi mengembalikan harga dirinya, ia segera mengerahkan seluruh kekuatannya dan mencoba menghempaskan Qin Hao Dong ke udara berdasarkan kultivasinya.
Namun, alangkah kecewanya dia, tidak peduli seberapa keras dia mengaktifkan ki aslinya, pihak lawan tetap tidak bergerak dan memegang erat pergelangan tangannya. Qin Haodong menjabat tangannya. Kemudian, Pang Ban langsung terlempar keluar. Pang Ban terlempar keluar seperti karung pecah yang beterbangan. Ia menabrak dinding di sebelahnya. Dinding itu tidak menghalanginya karena tenaga yang dikeluarkan terlalu kuat. Dia langsung menembus dinding dan menjatuhkan meja makan tempat dia makan tadi. Wajah Lu Mingju dan Zhao Long berubah drastis saat ini. Dalam kompetisi sebelumnya, orang-orang dari Akademi Kura-Kura yang dapat mencapai tahap akhir alam voiding semuanya adalah para master. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat sekarang? Perlu diketahui bahwa Pang Ban adalah seorang ahli di tahap awal alam kombinasi. Orang yang mampu mengalahkan Pang Ban dengan mudah setidaknya berada di tahap awal alam kombinasi. Ketika Qin Haodong bergerak, penyihir kecil dan yang lainnya telah mengepung Lu Mingju dan Zhao Long. Apakah menurutmu Akademi Kura-Kura kita semudah itu diganggu? Hari ini, kami akan memberimu pelajaran. Tentu saja, lakukan saja jika kau mau. Siapa yang takut? Lu Mingju terbiasa bersikap sombong. Meskipun pihak lain luar biasa, dia tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, Pang Ban bukanlah yang terkuat di Akademi Naga. Melihat kedua belah pihak hendak bertarung, pintu terbuka lagi. Wanita bangsawan Akademi Naga masuk dari luar. Dia diikuti oleh 3 orang lainnya dan Pang Ban yang wajahnya tertutup debu. Kau ingin terlibat perkelahian geng? Kalau begitu, ikut saja, aku tidak takut padamu. Si penyihir kecil selalu bersikap jahat. Dia tidak pernah takut meledakkan sesuatu. Pada saat ini, matanya berkedip karena kegembiraan. Wanita itu melirik penyihir kecil dan tidak langsung marah. Dia berkata, perkenalkan, aku Li Mengyao, putri kedua dari Kerajaan Naga. Si penyihir kecil mencibir. Apa hebatnya seorang putri, adikku adalah menantu kerajaan. Ekspresi Li Mengyao berubah. Ketika putri dan menantu kerajaan disatukan, mudah membuat orang terhanyut dalam lamunan. Menurutnya, orang-orang dari Akademi Kura-Kura memanfaatkannya. Dia berkata dengan dingin, apakah Akademi Kura-Kuramu benar-benar ingin mempersulit Akademi Naga kita? Kamu terlalu banyak berpikir, kata Qin Haodong. Sebelum ini, kami sama sekali tidak tahu siapa kamu datang ke sini untuk mencari masalah. Li Mengyao berkata dengan muram, kalau begitu, apakah kamu berani bertarung dengan kami? Tentu saja, tidak ada yang perlu ditakutkan. Si penyihir kecil tampak gembira. Setelah kebangkitan kedua tubuh Roh Kudusnya, kultivasinya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dia telah mencapai tahap awal alam kombinasi. Dia selalu ingin menemukan lawan untuk bertarung. Li Mengyao berkata, ini bukan tempat yang cocok untuk bertarung, 1 jam lagi, Akademi Naga kami akan menunggumu di luar gerbang barat kota Rosevins, aku harap kamu tidak mengecewakan kami. Lu Mingju berteriak dengan arogan, Akademi Kura-Kura, jangan mengaku kalah. Si penyihir kecil berkata, kalian adalah orang-orang yang akan mengakui kekalahan, aku khawatir kalian tidak akan berani maju dan bertarung. Li Mengyao mendengus dingin dan tidak berbicara. Kemudian, dia langsung membawa yang lainnya pergi. Setelah mereka pergi, Tu Jiao berkata dengan ekspresi serius, di antara 4 akademi di benua Lingwu, Akademi Naga adalah yang terkuat, kita tidak boleh ceroboh. Si penyihir kecil tidak peduli dan berkata, apa hebatnya, kita sekarang adalah yang terkuat dalam sejarah Akademi Kura-Kura, selain itu, kita masih memiliki adik kecilku di sini, tidak ada yang tidak bisa dia selesaikan. Tu Jiao memikirkannya dan setuju. Ketika mereka datang ke konferensi pertukaran terakhir kali, yang terkuat hanya berada di tahap akhir alam voiding. Kali ini, Fang Qionger dan Yun Qianqian yang telah mencapai tahap akhir alam voiding adalah yang terlemah di antara mereka. Yang lainnya telah mencapai tahap alam kombinasi. Kekuatan semacam ini tidak hanya yang terkuat dalam sejarah Akademi Kura-Kura tetapi juga tidak kalah hebatnya dengan 3 akademi lainnya. Qin Haodong berkata, pokoknya, kita semua di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi, cepat atau lambat akan ada pertarungan, ayo makan dulu, baru pergi ke gerbang barat. Penyihir kecil tersenyum dan berkata, benar sekali, hanya saat kita kenyang, kita akan punya kekuatan untuk bertarung. Setelah itu, dia mengambil sumpitnya dan mulai memakan makanan lezat di atas meja. 1 jam kemudian, mereka berenam tiba di ruang kosong di luar gerbang barat kota Rosevins. Ini adalah lokasi yang sangat terpencil, jadi itu adalah tempat yang sempurna untuk bertarung. Ketika mereka tiba, orang-orang dari Akademi Naga sudah menunggu di sana. Qin Haodong berkata, katakan padaku bagaimana kamu ingin berkompetisi. Wajah Li Mengyao memancarkan kesombongan. Kami tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Karena kita semua di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi pertukaran, mari kita percepat kompetisinya. Berdasarkan aturan konferensi pertukaran, yang terbaik dari 5, yang kalah akan mengakui kekalahan di tempat pada hari konferensi pertukaran.
Bagaimana, apakah kamu berani bersaing dengan kami? Penyihir kecil berteriak, kami berani, mengapa kami harus takut padamu? Li Mengyao berkata, apakah kamu punya hak untuk memutuskan? Tidak, tapi adikku yang melakukannya, dia adalah Raja Akademi Kura-Kura kita. Penyihir kecil menoleh ke Qin Haodong dan berkata, adik, bersainglah dengan mereka. Li Mengyao menatap Qin Haodong dengan rasa ingin tahu. Dia juga merupakan pemimpin Akademi Naga untuk konferensi pertukaran tahun lalu, tetapi dia belum pernah melihat pemuda di depannya. Orang-orang dari Akademi Kura-Kura semuanya berpusat pada orang ini. Namun, dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi tahun lalu. Mungkinkah dia adalah kartu truf tersembunyi dari Akademi Kura-Kura? Atau, dia telah memenangkan rasa hormat dari orang-orang ini segera setelah dia memasuki Akademi? Qin Haodong berkata, baiklah. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Kami akan menganggap kompetisi hari ini sebagai kompetisi konferensi pertukaran. Itu kesepakatan. Li Mengyao menoleh ke arah rekan satu timnya dan berkata, siapa yang akan bertarung di ronde pertama? Aku akan melakukannya. Zhao Long adalah orang pertama yang melompat keluar. Dia adalah yang terkuat di antara siswa laki-laki di Akademi Naga. Li Mengyao mengangguk. Baiklah, kalau begitu, aku serahkan ronde pertama padamu. Zhao Long datang ke tengah lapangan dan melihat orang-orang dari Akademi Kura-Kura. Dia berkata, siapa di antara kalian yang akan bertarung lebih dulu? Penyihir kecil hendak melangkah maju, tetapi Qin Haodong menariknya kembali. Dia berkata kepada Tu Jiao Jiao, kakak senior, aku serahkan ronde pertama padamu. Dia sudah melihat kultivasi pihak lain. Yang terkuat adalah Li Mengyao dan Lu Mingju, yang keduanya telah mencapai tahap tengah alam kombinasi. Menurut aturan konferensi pertukaran ini, yang terbaik dari 5, setiap orang hanya dapat bertarung satu ronde, terlepas dari menang atau kalah. Dalam situasi seperti itu, penyesuaian taktis yang tepat harus dilakukan. Kecuali dirinya dan penyihir kecil, yang kekuatannya sangat tidak stabil, Tu Jiao Jiao adalah yang terkuat di antara mereka. Selain itu, dia juga memiliki banyak pengalaman tempur, jadi dia sangat yakin bahwa dia bisa mengalahkan pria dari pihak lain. Penyihir kecil tidak merasa tidak puas dengan keputusan Qin Haodong. Dia langsung mundur, sementara Tu Jiao Jiao melangkah ke tengah lapangan. Ketika melihat Tu Jiao Jiao, Zhao Long mencibir dengan nada meremehkan. Tu Jiao Jiao, aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan itu, apakah kamu sudah lupa bagaimana kamu kalah tahun lalu? Secara kebetulan, Zhao Long adalah lawan Tu Jiao Jiao dalam konferensi pertukaran tahun lalu. Saat itu, dia tersingkir dari arena dalam 3 gerakan. Tu Jiao Jiao berkata tanpa daya, aku tidak bisa berbuat apa-apa, meskipun aku tidak sebanding denganmu, pemimpin sudah memberi perintah, aku hanya bisa maju dan bertarung. Penyihir kecil cemberut dan berkata, apa yang terjadi, kakak Jiao Jiao sudah takut sebelum pertarungan, akan lebih baik jika kau membiarkanku bertarung di ronde ini. Qin Haodong tersenyum dan berkata, itu bukan pengecut, itu taktik, kakakmu Jiao Jiao sedang bermain trik. Dia mengenali taktik Tu Jiao Jiao sekilas. Bahkan jika dia bisa mengalahkan Zhao Long, dia akan membayar harga yang mahal. Pada saat ini, sangat cerdas untuk menunjukkan kelemahan kepada musuh. Zhao Long tidak memiliki kemampuan seperti Qin Haodong, jadi dia tidak dapat melihat kedalaman kultivasinya. Dia mengira Tu Jiao Jiao masih berada di tahap akhir alam voiding. Ia berkata dengan bangga, jika aku jadi kamu, aku akan langsung mengakui kekalahanku agar tidak kehilangan muka. Tu Jiao Jiao berkata dengan nada menyedihkan, itu tidak akan berhasil, pemimpin kita sangat galak, jika aku mengaku kalah, aku khawatir dia tidak akan membiarkanku makan selama 3 hari, setidaknya mari kita bertukar beberapa jurus. Baiklah, aku akan membantumu mencapai tujuanmu. Setelah berkata demikian, Zhao Long mengangkat telapak tangannya dan menamparkan Tu Jiao Jiao. Pukulan telapak tangannya itu penuh dengan momentum, dengan suara siulan samar yang merobek ruang. Tu Jiao Jiao menggertakkan giginya dan juga menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, dia diam-diam menekan kultivasinya hingga tahap akhir alam voiding. Kedua telapak tangan itu saling beradu dengan keras. Tu Jiao Jiao terlempar puluhan meter seperti layang-layang tanpa tali dan mundur 7 atau 8 langkah lagi sebelum akhirnya berhasil menyeimbangkan diri. Lu Mingju mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada meremehkan, beraninya kau memprovokasi Akademi Naga kita di level ini, kau benar-benar bodoh. Wajah Tu Jiao Jiao memerah. Dia berteriak, lagi. Setelah berkata demikian, dia bergeser dan menerkam Zhao Long bagaikan hantu. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Zhao Long dengan santai melambaikan lengan bajunya dan mengirim Tu Jiao Jiao terbang sekali lagi. Tu Jiao Jiao, aku sarankan kamu untuk menyerah, kamu menghalangi 3 gerakanku tahun lalu, tidak mungkin kamu bisa melampaui jumlah itu tahun ini. Menang atau kalah, kita harus bertarung terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, dia melompat ke udara lagi dan mencengkeram wajah Zhao Long dengan kedua tangannya. Namun, dia tampaknya mengalami beberapa luka ringan.
Gerakannya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Kamu tidak akan menyerah sampai kamu kehabisan tenaga. Zhao Long dengan santai menyerang dengan telapak tangannya. Dibandingkan dengan kultivasinya tahun lalu, kultivasinya telah meningkat pesat. Dia hanya sedikit lagi dari tahap tengah alam kombinasi. Oleh karena itu, dia tidak peduli dengan Tu Jiao Jiao, yang telah menderita kekalahan di tangannya, yang berada di tahap alam voiding. Dia hanya menggunakan setengah dari kekuatannya. Akan tetapi, dia tidak pernah menyangka bahwa setelah telapak tangan ini dilayangkan, momentum dari tubuh Tu Jiao Jiao akan tiba-tiba meningkat, dan dengan cepat mencapai tahap yang tidak sedikit pun kalah dibanding dirinya. Li Mengyao segera menyadari bahwa situasinya buruk. Dia berteriak, "Sial, orang ini ceroboh." Pada saat ini, Zhao Long menjadi pucat karena ketakutan. Dia mengerti bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap lawannya. Namun, sudah terlambat. Tu Jiao Jiao, yang telah mengerahkan seluruh kekuatannya, tidak kalah sedikit pun darinya. Terlebih lagi, dia bahkan tidak mengerahkan seluruh kekuatannya karena kesombongannya. Setelah menggenggam telapak tangan Zhao Long dengan tangan kirinya, dia menghantamkan tangan kanannya ke dada Zhao Long. Pukulan telapak tangan itu begitu kuat sehingga Zhao Long terlempar mundur dengan kecepatan tinggi seperti bola meriam. Di udara, ia memuntahkan 2 teguk darah secara berurutan. Kemudian, ia jatuh ke tanah dengan bunyi plop. Tu Jiao Jiao mendarat di atas kakinya dan berkata dengan bangga, "Zhao Long, bagaimana, apakah kamu ingin melanjutkan?" Kau berani berbuat curang." Zhao Long menutupi dadanya dengan tangan kanannya. Ia tak kuasa menahan diri untuk memuntahkan seteguk darah lagi. Meski serangan telapak tangan ini tidak membunuhnya, ia terluka parah dan tak sanggup melawan lagi. Seperti kata pepatah, semua adil dalam cinta dan perang, kau tidak bisa menyalahkanku, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena bersikap bodoh, kata Tu Jiao Jiao. Dengan kata lain, kau sangat sombong, kau pikir kau bisa mengalahkanku seumur hidupku hanya karena kau pernah menang sekali tahun lalu. Bab 975 Takut Kencing. Li Mengyao berkata, lupakan saja, kita mengaku kalah di babak ini. Zhao Long melotot marah ke arah Tu Jiao Jiao. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa mundur dan mengobati lukanya. "Saudari Jiao Jiao, kamu hebat sekali." Si penyihir kecil melangkah maju, memeluk lengan Tu Jiao Jiao dengan gembira, dan menariknya. Lu Mingju berteriak, "Apa hebatnya itu, orang-orang di Akademi Kura-Kura hanya tahu cara menipu, kalian tidak punya keterampilan apapun." Si penyihir kecil tertawa dan berkata, "Kau bilang kami curang, dicurangi berarti kau tidak punya otak." Lu Mingju berkata dengan marah, "Datanglah dan bertarunglah denganku jika kau berani." Si penyihir kecil berkata, "Adik kecil, serahkan ronde ini padaku, aku pasti akan menghajarnya habis-habisan." Qin Haodong mengangguk. Dia bisa melihat bahwa kultivasi penyihir kecil telah meningkat pesat setelah kebangkitannya yang kedua. Keterampilan pemanggilannya jauh lebih andal daripada sebelumnya. Dia mengangguk dan berkata, "Hati-hati." 2 gadis cantik dan sombong itu berdiri di lapangan. Lu Mingju berteriak, "Apakah kalian siap? Aku akan mulai." Penyihir kecil mengangkat tangannya. Kemudian, seberkas cahaya keemasan melesat ke udara dan gerbang kehidupan perlahan terbuka. Ini adalah keterampilan baru setelah kebangkitan kedua tubuh Roh Kudusnya. Dia tidak perlu lagi menggunakan bola kristal untuk membuka gerbang kehidupan. Melihat bahwa pihak lain adalah seorang pemanggil, Lu Mingju menatap gerbang yang sederhana dan tanpa hiasan itu. Dia tidak tahu jenis binatang iblis apa yang akan dia panggil. Terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Seketika, sosok hitam besar melesat keluar dari gerbang kehidupan. Sosok itu adalah kera besar berlengan panjang, binatang iblis tingkat 7. Kera ini tidak berbeda dengan kera-kera di bumi. Setelah keluar, ia memukul-mukul dadanya yang kokoh dengan tinjunya. Ia tampak sedang menunjukkan kekuatannya kepada lawannya. Setelah kebangkitan kedua tubuh Roh Kudusnya, keterampilan pemanggilan penyihir kecil jauh lebih andal daripada sebelumnya. Dia dapat memanggil binatang iblis tingkat 7 setiap kali, tetapi dia tidak yakin binatang iblis apa yang akan dipanggilnya. Lu Mingju menghela napas lega. Kera berlengan panjang itu relatif lebih lemah di antara binatang iblis tingkat 7. Kekuatannya setara dengan tahap awal alam kombinasi. Dengan kata lain, dia akan mampu menghadapi binatang iblis ini. Tepat pada saat itu, suara gemuruh datang dari gerbang kehidupan secara berurutan. 1, 2, 3, 6 kera berlengan panjang melesat keluar satu demi satu. Sekarang situasinya menjadi sangat menyusahkan. Senyum di wajah Lu Mingju tiba-tiba membeku. Ia dapat dengan mudah mengalahkan seekor kera berlengan panjang, mampu mengalahkan 2 kera, dan bahkan seri melawan 3 kera. Jadi, mudah dibayangkan apa hasilnya jika dia menghadapi 6 orang sekaligus. "Pukul dia," teriak penyihir kecil dengan penuh semangat. 6 kera berlengan panjang itu meraung marah dan mengepung Lu Mingju. Mereka melambaikan lengan mereka yang tebal dan melancarkan serangan ke arahnya.
Di hadapan begitu banyak binatang iblis tingkat 7, Lu Mingju tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Dengan sekejap, dia melesat di bawah ketiak seekor kera. Dia ingin menggunakan taktik gerilya untuk membunuh semua binatang besar ini, satu persatu. Namun, pemikirannya terlalu sederhana. Kera berlengan panjang ini bukanlah binatang iblis liar tingkat 7. Mereka telah dipanggil oleh penyihir kecil dan membentuk kontrak spiritual dengannya. Oleh karena itu, binatang-binatang besar itu mendengarkan perintahnya. Mereka maju mundur, mengikuti instruksi penyihir kecil dan tidak memberinya kesempatan untuk menyerang mereka, satu persatu. Setelah bertarung selama lebih dari 10 menit, Lu Mingju tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Lengannya dicengkeram oleh seekor kera berlengan panjang. Kemudian, seekor kera berlengan panjang lainnya menggigit pantatnya. Dia tidak terluka parah, tetapi pakaiannya robek. Pantatnya yang seputih salju terlihat oleh semua orang. Hal ini langsung membuatnya malu dan marah. Dia bahkan ingin mati. Namun, kera berlengan panjang itu sama sekali tidak peduli dengan pikirannya. Keempat kera lainnya mencengkeram lengan dan kakinya dan langsung menekannya ke tanah. Kera berlengan panjang yang baru saja merobek pakaiannya mengangkat tinjunya yang sebesar bola basket dan mulai memukul pantatnya yang seputih salju. Semua ini dilakukan di bawah perintah penyihir kecil. Dia berjongkok, menatap Lu Mingju, dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana, apakah kamu yakin, apakah kamu mengaku kalah?" Lu Mingju adalah seorang jenius wanita yang sangat terkenal di kerajaan naga. Dia belum pernah mengalami keluhan seperti ini sebelumnya. Dia malu dan marah. Tiba-tiba, dia memuntahkan darah dan pingsan. Ketika Li Mengyao melihat ini, wajahnya menjadi pucat. Dia berteriak, "Baiklah, kita mengaku kalah." Mengakui kekalahan begitu cepat, membosankan sekali. "Aku belum cukup bersenang-senang," gerutu penyihir kecil. Akan tetapi, menurut aturan perlombaan, karena ia telah mengakui kekalahannya, si penyihir kecil tidak dapat menyerangnya lagi. Dia melambaikan tangannya dan membiarkan keenam kera berlengan panjang itu kembali ke gerbang kehidupan. Babak kedua telah usai. Tortoise Academy menang 2 kali berturut-turut, 2-0. "Adik kecil, bagaimana hasilnya, apakah aku kuat sekarang?" Penyihir kecil bertanya kepada Qin Haodong dengan bangga. Qin Haodong menepuk kepalanya dan berkata, "Tidak buruk, jauh lebih bisa diandalkan daripada sebelumnya." Wajah Li Mengyao tampak muram. Awalnya, dia hanya ingin memberi pelajaran kepada orang-orang dari Akademi Kura-Kura ini. Pada saat yang sama, dia ingin meraih kemenangan terlebih dahulu sehingga kekuatan mereka dapat dipertahankan dalam kompetisi mendatang melawan Akademi Harimau dan Akademi Rosevins. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Akademi Kura-Kura, yang dulunya lemah, akan menjadi sangat kuat. Akademi itu jauh lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan. Qin Haodong tidak ingin membuang waktu terlalu banyak. Mereka hanya perlu memenangkan 3 ronde. Setelah itu, mereka akan langsung memenangkan pertandingan. Maka, dia melangkah ke lapangan dan berkata kepada Li Mengyao, "Masih ada 1 ronde lagi, siapa yang akan bertanding?" "Yang mulia, izinkan saya bertanding di babak ini." Pang Banlah yang berbicara. Dia baru saja kalah dari Qin Haodong di restoran, jadi hatinya agak tidak yakin. Menurutnya, itu karena dia benar-benar ceroboh. Sekarang, dia ingin bersaing dengan Qin Haodong lagi dan mendapatkan kembali martabatnya. "Kamu tidak bisa mengalahkannya, aku akan bersaing dengannya." Jika Akademi Naga kalah di babak ini, mereka akan kalah total dalam kompetisi. Karena itu, Li Mengyao tidak berani ceroboh. Dia sendiri yang bertanding di babak ketiga. Di antara para siswa Akademi Naga, dia adalah pemimpinnya. Pada saat yang sama, kultivasinya adalah yang tertinggi. Dia datang ke lapangan dan berkata, "Menurut aturan konferensi pertukaran 4 kerajaan, binatang roh diizinkan untuk digunakan dalam kompetisi. Kau tidak keberatan jika aku menggunakan binatang roh untuk bertarung, kan?" "Menggunakan binatang roh, apakah itu tidak apa-apa?" Qin Haodong sedikit terkejut. Binatang roh dilarang dalam kompetisi Akademi Kura-Kura. Dia tidak menyangka bahwa aturan konferensi pertukaran yang diselenggarakan oleh Akademi Rosevins berbeda. Kekuatannya saat ini berada pada tahap awal alam kombinasi, yang 1 tingkat lebih rendah dari Li Mengyao. Dia hanya mempertimbangkan apakah dia harus meminum pil ledakan energi kecil. Jika dia diizinkan menggunakan binatang rohnya, itu tidak akan terlalu merepotkan baginya. Kekuatan katak emas berkaki 3 cukup untuk mengalahkan semua binatang roh tingkat 7 dan seniman kultivasi yang tingkat kultivasinya di bawah alam penyelesaian agung. Melihat ekspresinya, Li Mengyao mengira dia takut. Dia menjelaskan, "Ini adalah aturan konferensi pertukaran dari 4 akademi, kamu dapat menggunakan binatang rohmu jika kamu memilikinya." Qin Haodong mengangguk dan berkata, "Oh, kebetulan aku juga punya 1. Meskipun pihak lain juga memiliki binatang roh, Li Mengyao tidak peduli. Dia mendapatkan binatang rohnya dari keluarga kerajaan-kerajaan naga. Itu adalah binatang iblis tingkat 7 yang sangat kuat, yang cukup kuat untuk melawan yang kuat di tahap akhir alam kombinasi.
Kalau begitu, mari kita mulai. Dia langsung memanggil binatang rohnya, yaitu macan tutul besar. Tubuh macan tutul itu terus-menerus memancarkan kilatan petir. Itu adalah binatang iblis tingkat 7, macan tutul petir. Macan tutul petir adalah salah satu makhluk tingkat atas di antara binatang iblis tingkat 7. Setelah keluar, ia mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Kemudian, matanya yang berwarna merah darah menatap tajam ke arah Qin Haodong. Li Mengyao menepuk punggung Thunder Leopard dengan ekspresi bangga di wajahnya. Menurutnya, dia sudah memenangkan ronde ini. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia tidak akan sebanding dengan Thunder Leopard miliknya. Tepat pada saat itu, terdengar suara gemuruh lagi. Seekor katak emas berkaki 3 yang besar muncul di ladang. Awalnya, macan tutul petir tampak gagah dan bersemangat. Namun, saat melihat katak emas berkaki 3, ia langsung jatuh ke tanah, tubuhnya gemetar ketakutan. Kemudian, genangan air seni berbau busuk mengalir keluar dari tubuh bagian bawahnya. Tidak mengherankan kalau macan tutul petir begitu takut. Katak emas berkaki 3 memiliki garis keturunan naga, jadi ia tak terkalahkan di antara binatang iblis setingkatnya. Melihat ini, penyihir kecil dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Kupikir itu adalah binatang iblis yang kuat, ketika melihat katak emas berkaki 3, ia menjadi sangat takut sehingga langsung kencing. Wajah Li Mengyao dipenuhi dengan kebingungan. Macan tutul petir miliknya selalu sangat berani dan ganas. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi seperti ini? Qin Haodong tertawa dan berkata, "Yang mulia, binatang iblismu tidak terlalu beradab, mengapa dia kencing di mana-mana?" Li Mengyao sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Dia menepuk kepala macan tutul petir dan berteriak, "Cepat bangun." Namun, tidak peduli seberapa keras ia berusaha, macan tutul petir itu tetap terkapar di tanah. Keempat kakinya gemetar hebat sehingga tidak dapat berdiri. Para siswa Akademi Naga tercengang saat menyaksikannya. Mereka tidak mengerti bagaimana kodok besar berkaki 3 di depan mereka bisa memiliki kekuatan seperti itu. Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Yang mulia, binatang iblis Anda jauh lebih pintar dari Anda, mengapa Anda tidak menyerah saja? Kau hanya bermimpi, bahkan tanpa menggunakan binatang iblisku, aku masih bisa mengalahkanmu." Li Mengyao selalu sombong dan angkuh. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Dia tidak lagi menaruh harapannya pada macan tutul petir. Sebuah cambuk panjang muncul di tangannya. Kemudian, dia mengayunkannya sekuat tenaga ke leher Qin Haodong. Begitu dia mencabut cambuknya, katak emas berkaki 3 itu membuka mulutnya. Lidahnya yang besar, seperti ular piton, melilit cambuknya. Kekuatan Li Mengyao hanya berada pada tahap tengah alam kombinasi, jauh lebih rendah dibandingkan dengan katak emas berkaki 3. Katak emas berkaki 3 menjentikkan lidahnya dan dengan cepat menarik cambuk itu. Pada saat yang sama, cambuk itu membuatnya terpental dengan sebuah tamparan. Li Mengyao merangkak dari tanah dengan ekspresi kekalahan total. Aura perkasanya telah sepenuhnya lenyap. Dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak akan mampu menghalangi satu gerakan pun dari binatang buas ini. Jika kau punya kemampuan, datanglah dan bertarunglah denganku, jangan mengandalkan binatang buas ini, apa hebatnya dirimu?" Qin Haodong tersenyum tipis. "Yang mulia, peraturan dari 4 akademi mengizinkan binatang buas untuk bertarung, Anda baru saja mengatakannya, apakah Anda sudah lupa secepat ini?" Wajah Li Mengyao memerah. Dia dipenuhi dengan penyesalan saat ini. Jika dia tahu pihak lain memiliki binatang iblis yang tidak normal, dia tidak akan membicarakannya. Dia mengeluarkan pedang dari cincin penyimpanannya lagi, yang berubah menjadi aliran cahaya dan menebas Qin Haodong. Melihat wanita di depannya mencoba memprovokasi tuannya berkali-kali, katak emas berkaki 3 kehilangan kesabarannya. Dengan memutar lidahnya, ia melemparkan pedang itu. Kemudian, kakinya yang besar melangkah turun. Tanpa senjata di tangannya, Li Mengyao hanya bisa mengatupkan giginya dan melancarkan pukulan yang dahsyat. Sayangnya, kultivasinya saat ini tidak sebanding dengan kodok emas berkaki 3. Pukulan itu tidak berhasil menghalangi kakinya. Dia langsung terinjak-injak ke tanah. Untungnya, Qin Haodong tidak ingin membunuhnya. Kodok emas berkaki 3 hanya menginjak-injaknya dan menyelamatkan hidupnya. Namun, kaki katak emas berkaki 3 terlalu besar. Setelah menginjaknya, hanya kepala dan kakinya yang terlihat. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Qin Haodong berjongkok dan menghampirinya sambil tersenyum. Dia berkata, "Bagaimana, Yang Mulia, apakah Anda mengaku kalah?" Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.